Terima kasih masih bersama kami dan sesuai janji saya tadi, dua orang narasumber sudah saya hadirkan di studio. Ada Bapak Arya Rangkuti dari Lingkaran Madani dan juga ada Mas Donald Faris, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Kita berbicara bersama. Selamat sore Pak Arya dan juga Mas Donald. Sore, Mas. Terima kasih sudah bersama kami. Ya. Mungkin tadi sempat mendengarkan juga perbincangan saya dengan Pak Magdir Ismail yang merupakan kuasa hukum dari Pak Petris Rio Capella. Tapi saya ke Mas Donald dulu. Ada yang menarik disampaikan oleh seorang Magdir Ismail tadi bahwa sebenarnya sampai dengan hari ini, seorang Rio Capella belum pernah diperiksa terkait kasus yang sama. Dia dipanggil ke KPK pernah satu kali, itu masih hanya seputar mempertanyakan korelasi apa yang dia ketahui tentang kasus hukum ini. Tapi tidak lebih dalam tentang kasus hukum tersebut. Lebih ke pandangannya saja mengenai kasus hukum ini. Tapi sekarang hari ini kita lihat bahwa KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka. Tadi Pak Magdir mengatakan bahwa ini mungkin adalah sebuah prosedur yang terlalu cepat dari KPK. Mas Donald. Kalau kuasa hukum sebut itu proses terlalu cepat, kan ada alat uji yang kemudian sudah tersedia pra-peradilan. Tetapi sepanjang yang saya cermati, KPK justru sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, TSK, Petris Rio Capella, dalam kapasitas sebagai saksi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan penegak hukum sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka melakukan 1 atau 2 kali pemeriksaan sebagai seorang saksi. Nah, secara formal, secara yuridis formal itu sudah dipenuhi oleh KPK. Nah, sekarang kan kasusnya berkembang, tidak hanya dugaannya 1 kasus, ada 2 atau 3 kasus yang dilibatkan. Nah, kalau kemudian harus memeriksa 2 atau 3 kasus yang lain sebelum kemudian ditetapkan menjadi tersangka, itu juga tidak ada dalilnya di dalam undang-undang. Tapi yang harus diwajibkan pasca putusan MK adalah 1 kali pernah diperiksa sebagai orang saksi di dalam terkait perkara yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi menurut saya, pandangan saya tidak ada yang buru-buru. Kalau ada kuasa hukum merasa buru-buru, silahkan diuji di forum pra-peradilan agar kemudian bisa tahu apakah sah atau tidak penetapan tersangka tersebut. Oke, kalau Pak Arya gimana Pak Arya melihatnya? Ya saya tidak tahu betul ya, karena menurut saya di dalam proses pemanggilan 1 kali sekalipun sebetulnya kalau dalam proses itu semua hal yang dibutuhkan untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka terpenuhi ya bisa gitu. Kita harus ingat misalnya polisi juga pernah melakukan hal yang sama. Bambang Wijayanto misalnya tidak pernah sama sekali dipanggil, tapi ditetapkan oleh KPK oleh polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan adanya kesaksian palsu, gitu ya. Abraham Samad juga menerima hal yang sama gitu. Pada saat itu kan dan pada kasus yang sama juga sebenarnya terjadi pada Budi Gunawan kan. Jadi secara umum kalau dilihat dalam proses penetapan tersangka seseorang dalam di dalam pengadilan kita atau dalam proses penegakan hukum kita itu terlihat jamak dilakukan gitu. Apalagi saudara Rio ini kan sudah pernah dipanggil meskipun dalam kapasitas sebagai saksi ya, tetapi ketika kesaksian diberikan di depan para penyidik KPK kan, kemudian kasus didalami macam-macam, sudah memenuhi syarat ya, setidaknya terdapat 2 alat bukti, ya tentu dari kesaksiannya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Itu biasa, bahkan mungkin ketika dipanggil sebagai saksi tiba-tiba berkembang penyelidikan dan pada hari yang sama bisa juga ditetapkan sebagai tersangka gitu. Langsung ditahan juga bisa. Langsung ditahan itu. Tapi kalau melihat hal ini sudah jalan beberapa bulan, mulai dari penetapan Gatot, kemudian ditahan dan istrinya, kemudian menambah dengan tersangka OCK Legis dan kemudian bertambah lagi dengan hari ini. Saya yakin Pak Arya Rangkuti paham sekali, karena beberapa waktu lalu saya lihat Pak Arya juga sempat ikut dalam sebuah forum memperbincangkan hal ini. Seriuskah sebenarnya KPK mengurus hal ini dan purkah ini masalah hukum? Tidak masuk ranah politik sama sekali? Kesulitan kita untuk mengatakan bahwa ini tidak masuk pada hal politik gitu, karena ini menyangkut orang partai gitu. Itu kesulitannya itu. Tetapi biasanya akan terlihat dan terbukti secara umum begitu ia masuk di dalam pengadilan. Apakah sebetulnya yang dilakukan oleh KPK itu murni atau tidak. Nah sekarang misalnya kalau kita berkaca dengan kasus yang sebelum saudara Rio ya, misalnya berkasus kepada kasusnya Pak Jero ya, Pak SDA dan sebagainya yang memang orang-orang partai semua, bahkan kita lebih terbengong-bengong lagi ketika di pengadilan diungkap ya berbagai persoalan yang bahkan di luar dugaan kita gitu loh. Misalnya ya seperti kemarin-kemarin kan kita dengar
untuk kepentingan pijat misalnya kan dikeluarkan dari dari dana APBN, dari DOM ya, dana operasional menteri dan sebagainya gitu. Jadi oleh karena itu sulit ya, faktanya orang ya secara umum mengatakan ini hubungannya dengan partai, hubungannya dengan politik gitu dan sebagainya gitu. Jadi pengadilan bahkan belum sampai kepada putusan sekalipun gitu sudah memberi gambaran kepada kita bahwa proses penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka tidak terkait dengan politik macam-macam itu pertama. Yang kedua faktanya hampir semua partai sekarang kena kan. Sebelum ini kan ada dari PDI Perjuangan kan gitu ya. Sebelumnya ya P3 ya, sebelumnya lagi Demokrat dan sebagainya, belum lagi Golkar. Jadi sekarang terlihat bahwa semua partai mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalau disebut kalau semua partai mengalami hal yang sama kan kita nggak punya lagi argumen untuk mengatakan bahwa KPK ini spesial nembak partai tertentu gitu loh. Kan gugur dengan sendirinya karena nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah harus diingat bahwa ini pengembangan kasus dari tertangkap tangan ya hakim di pengadilan negeri di Medan akibat dugaan adanya suap dari Gubernur Sumatera Utara yang kemudian berkembang ke arah sini gitu. Jadi rentetannya secara rasional kita bisa melihat bahwa prosesnya terlihat objektif kok gitu. Nah, cuma kalau tadi misalnya pengacara mengatakan bahwa ini terlalu cepat ya tadi. Karena esok baru dipanggil untuk mempertanyakan mengenai gratifikasi ini Mas Donald. Mungkin Mas Donald bisa jawab ini. Apakah dengan sendirinya surat pemanggilan esok langsung gugur? Oh, tentu tidak. Ini adalah pemanggilan besok, pemanggilan beberapa minggu yang lalu adalah rangkaian proses hukum yang dijalani oleh KPK di dalam proses penyidikan. Jadi mau dia dipanggil besok, mau dipanggil lusa, menurut saya tidak ada persoalan. Sepanjang kemudian perdebatannya apakah sah penetapan tersangka dengan 2 alat bukti. Kita kan tidak bicara kapan dia dipanggil. Ya. Tapi alat ukur yang harus dipakai adalah alat ukur alat bukti. Harusnya penegak hukum mempertanyakan alat bukti, bukan kapan dia dipanggil. Nah itu meleset menurut saya. Pertanyaan seorang hukum harusnya menyasar, menantang KPK alat bukti apa yang sudah dimiliki, sehingga KPK mengkonstruksikan ini sebagai sebuah perbuatan pidana yang melibatkan politisi Patrice Rio Capella begitu. Oke. Nah, di luar kasus ini, beberapa daerah juga sempat tersandung dengan kasus korupsi yang mirip mengenai dana bansos begitu, Pak Ari. Sebenarnya kalau dari Pak Ari sendiri melihat segamblang apa sih dana bansos bisa dialirkan ke tempat-tempat tertentu oleh pimpinan daerah? Pertama kalau menurut saya relatif tidak ada kontrol terhadap dana bansos. Itu yang utama itu. Itu kan seperti politik keuangan pemerintah daerah yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kira-kira begitu. Itu pertama dulu. Ini kilas baliknya ke belakang. Apalagi kalau kemudian benar-benar pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan tidak mudahnya kepala daerah dikriminalisasi akibat kebijakan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat rangkaian ini gitu, artinya kalau ada dana yang sepenuhnya tidak dikelola secara tepat oleh pemerintah kita, itu hampir bisa dinyatakan akan menjadi bahan pintu masuk bagi korupsi yang terjadi di mana-mana. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu kan dari dulu misalnya kita mengingatkan bahwa dana hibah ini sebetulnya sudah harus ya lebih ketat, lebih transparan dengan mekanisme juga yang lebih teruji ininya gitu. Nah, sekarang sebagai contoh misalnya kasus Banten ini, Tangerang Selatan khususnya ya. Mereka melakukan perubahan APBD, perubahan itu baru kemarin dibahas sudah melebihi ketentuan undang-undang. Sebab ketentuan undang-undang mengatakan bahwa per 30 mestinya ya, seingat saya per 30 September semua pembahasan tentang APBD itu sudah selesai. Ternyata ini ditetapkan ke September dan November dan sebagainya. Kita harus stop dulu sejenak nih Pak Ari dan juga Mas Donald. Ini menarik sekali karena banyak sekali akhirnya pemerintah daerah yang mengatakan bahwa kalau seandainya polanya seperti ini saat ini sekarang, mungkin kepala daerah akan terjebak dengan korupsi, apalagi menjelang pilkada 2015 yang akan dilaksanakan 9 Desember nanti. Kita akan bahas lebih jauh. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.